Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur karena Engkau boleh membangunkan kami hari ini dan memberikan kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan supaya kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dianugerahkan pengertian dan dorongan dari Tuhan sendiri untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian dari Yesaya pasal yang ke-28 ayat 14 sampai 15 dan ayat yang ke-22. Ayat 14 sampai 15, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ayat yang ke-22, oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Tuhan itu sedang menegur bangsa Yehuda yang mencemooh firman Tuhan. Perintah Tuhan mereka abaikan, jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan lewat utusannya yaitu Nabi Yesaya itu mereka cuekkan. Bangsa Israel pada saat itu sudah terpecah jadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Nah, Yesaya itu banyak menyampaikan firman Tuhan kepada kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Saat itu Yehuda sedang dihukum Tuhan akibat bolak-balik menyembah berhala, mereka memberontak terhadap Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu mereka sedang dihukum Tuhan, mereka itu bukan mengalami sebuah pertobatan, tetapi mereka malah mencemooh firman Tuhan yang Tuhan berikan, petunjuk Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Mereka tidak taat kepada petunjuk Tuhan, mereka menggunakan pertimbangan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri untuk melakukan apa yang mereka suka, yang mereka pandang baik, yang mereka pandang nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah mulutmu harimaumu. Jadi, supaya perkataan kita ini tidak mendatangkan kerusakan gitu ya, bahkan kehancuran atau malapetaka buat kita, maka saya ingin membagikan tips pada hari ini yaitu hati. H-A-T-I. Yang ke satu adalah hargai firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bapak Ibu Saudara, mari kita beri prioritas pada firman Tuhan untuk kita baca, renungkan, dan lakukan. Ada tiga ya Bapak Ibu Saudara. Jika kita menghilangkan salah satunya, itu tanda awal hati kita itu mulai mencemooh firman Tuhan. Seakan-akan nih ya, kalau kita nggak baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan, saya itu seakan-akan tidak butuh diarahkan oleh Tuhan dengan baca Alkitab. Saya bisa kok jalanin hidup dengan kekuatan saya sendiri, nggak perlu baca Alkitab tiap hari gitu ya. Atau firman Tuhan itu seakan-akan tidak berguna bagi hidup saya. Jadi saya nggak perlu luangkan waktu untuk baca, renungkan, dan lakukan. Atau sebuah kesombongan rohani itu telah menguasai diri kita. Saya sudah tahu semua isi Alkitab, nggak perlu dibaca lagi tiap hari. Semua udah diingat di otak. Kapanpun saya menghadapi masalah, saya bisa ingat, ya. Karena itu baca Alkitab tiap hari percuma. Saya sudah bisa nebak Tuhan suruh apa, gitu ya. Nggak ada yang baru dari firman-Nya yang saya baca. Jadi buat apa saya baca? Itu seakan-akan ada di dalam pikiran kita, gitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin kita berpikir, yang penting saya baca. Habis itu lupain firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, itu nggak masalah gitu ya. Ambil keputusan-keputusan dalam hidup tetap dengan pertimbangan diri kita sendiri. Yang kita pikir enak, yang kita pikir nyaman buat diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata dengan tidak baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan setiap hari, itu sudah jadi tanda awal ada bibit pencemooh dari dalam diri kita terhadap firman Tuhan. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara,
Hargai firman-Nya setiap hari sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang dilakukan bangsa Yehuda, mencemooh firman Tuhan. Yang kedua adalah A, akui keterbatasan diri. Bapak Ibu Saudara, hikmat kita itu terbatas, tapi pada waktu kita sudah belajar hargai firman Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan menguasai pikiran kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyadari keterbatasan, itu membuat kita tidak berani mencemooh firman Tuhan, termasuk mencemooh perilaku atau perkataan orang lain yang belum sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kebiasaan mencemooh, Bapak Ibu Saudara, itu lahir dari sebuah kesombongan bahwa diri ini lebih daripada orang lain yang diciptakan Tuhan. Atau bahkan lebih daripada Tuhan. Sehingga berhak untuk mewakili Tuhan, mencemooh, menghina, mengkritik orang lain sesama manusia yang diciptakan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih keras lagi adalah menghakimi orang lain, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu adalah T. Taburkan kata yang membangun. Ini tips praktis Bapak Ibu Saudara agar kita tidak mencemooh orang lain, kita belajar menghargai tiap orang itu punya kesempatan untuk bertumbuh, untuk berubah selama dia masih bernapas. Napas itu adalah karunia Tuhan yang tandanya Tuhan masih percaya pada orang itu untuk berubah. Dengan mencemooh kelemahan, keterbatasan, kekurangan orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita itu seakan-akan sedang mencemooh Tuhan yang masih memberikan kesempatan dan mempercayai orang itu untuk berubah. Coba ya, Bapak Ibu Saudara, jika kata-kata yang akan kita ucapkan itu adalah yang jelek tentang seseorang, tahan dulu. Telan dulu kata-katanya, tahan dulu, jangan langsung diucapkan. Coba pikirkan apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan orang itu. Atau gunakanlah kalimat yang mendorong, membangkitkan semangat bagi orang itu bahwa dia berpeluang untuk menjadi lebih baik karena potensi-potensi yang kita lihat sebagai kelebihannya. Nah, poin yang terakhir adalah I, H-A-T-I. I. Ingat semua ada konsekuensi. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan mencemooh firman Tuhan biasanya itu menjadi dasar seseorang terbiasa mencemooh orang lain. Dan tiap tindakan termasuk perkataan kita itu selalu akan ada konsekuensi, ada dampaknya. Ada sebab, ada akibat ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang hatinya sombong itu mengeluarkan cemooh, ejekan, hinaan, atau kritikan. Cara hidup yang seperti ini selalu akan berakhir dalam kejatuhan yang menghancurkan. Sikap-sikap ini sama dampak yang dihasilkan gitu ya, dengan lengkap itu digambarkan dalam sejarah kejatuhan iblis, Bapak Ibu Saudara. Sebelum iblis memberontak terhadap Allah, iblis itu adalah sosok malaikat yang penuh dengan kemegahan, keindahan, malaikat yang istimewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ingat sama-sama dosa iblis itu adalah kesombongan. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 bilang begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kecongkakan iblis, Bapak Ibu Saudara, itu membuat iblis mencemooh Allah yang menciptakan dia. Bahwa dirinya itu sanggup menyamai, bahkan melebihi Allah, menggeser Allah dari kedudukan Allah yang sesungguhnya. Ini membawa hukuman yang menghancurkan bagi iblis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan itu mengampuni dosa yang kita akui di hadapan Dia. Tapi jangan sesat, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Jika kita terus-menerus menyepelekan firman Tuhan, teguran Tuhan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bagi seorang pencemooh, Bapak Ibu Saudara, mulutnya adalah harimaunya. Perkataannya sendiri itu akan mendatangkan cemooh dan kehancuran bagi dirinya, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Dan bahkan untuk dirinya sendiri, seorang pencemooh itu tidak akan pernah bisa merasakan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengawal dan menegur kami kalau hidup kami sungguh-sungguh ada di hadapan Tuhan, siap untuk dibentuk oleh Engkau. Berikan kami hati yang baik, karena kami tahu ya Tuhan, setiap perkataan keluar dari dalam hati. Tolong kami untuk punya hati. Hargai firman Tuhan dalam hidup kami. Akui keterbatasan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang menyukakan hati Tuhan ketika kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan yang memberkati orang lain. Kami boleh tabur perkataan yang membangun bagi orang lain. Kami boleh ingat sebelum kami berkata-kata bahwa setiap perkataan kami akan mendatangkan konsekuensi bagi diri kami dan juga bagi sesama. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk mengingat hati kami punya kerinduan untuk terus dibentuk oleh Tuhan sehingga perkataan kami boleh menyukakan hati Tuhan dan memberkati sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas dan ingat, mulutmu harimaumu. Tuhan Yesus memberkati.